Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Keluarga Murong. Keluarga Murong hari ini telah lama kehilangan kejayaannya setelah mengalami kerusakan berat dari makam penguasa darah. Meskipun tidak akan meringkuk di sudut, kekuatannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, keluarga Murong hari ini secara bertahap memasuki tahap laten. Kecuali beberapa orang, tidak banyak orang yang tahu di mana keluarga Murong sekarang. Pada saat ini, hanya ada 3 orang di aula, dan di atas yang pertama adalah Murong Qingyun, yang telah mewarisi posisi patriark keluarga Murong. Meskipun dia masih muda, Murong Qingyun sudah memiliki keagungan yang dimiliki oleh patriark. Saat ini, Murong Qingtian hanya duduk di sebelah Murong Qingyun. Murong Qingtian sangat mengagumi putra sulung ini. Itu sebabnya dia lega menyerahkan posisi patriark kepadanya. Dan Murong Qingyun juga menunjukkan keberaniannya. Dalam waktu singkat, situasi keluarga Murong telah stabil, sehingga keluarga Murong tidak akan terpuruk dalam bencana ini. 0 membaca www.00ksw.org. Namun, ketika Murong Qingyun mendengar berita yang dibawakan oleh Murong Zhen, seluruh orang gemetar, dan niat membunuh meledak dari Murong Qingyun. Ketika dia berada di kota Roh Kudus, dia tidak dapat melindungi Murong Qingcheng. Ini adalah bekas luka di hatinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa berita buruk seperti itu akan datang begitu cepat. Murong Qingfeng juga meninggal langsung di luar keluarga. Kali ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi keluarga Murong. Apa yang terjadi? Aku tidak percaya bahwa aliansi empat dewa akan berani menyerang ketika mereka tahu bahwa Qingfeng adalah sosok inti dari keluarga Murong kita. Murong Qingyun menarik napas dalam-dalam dan secara bertahap menekan niat membunuh di hatinya. Hal ini hanya tebakan mereka. Jika mereka membawa orang ke Liga Empat Dewa dengan mudah, mereka tidak hanya tidak dapat mengetahuinya, tetapi mereka juga akan membawa bencana tak terduga ke keluarga Murong. Dan ketika Murong Zhen mendengar ini, dia juga marah. Itu semua karena ketidakmampuan bawahan dan kegagalan untuk melindungi putranya. Tetapi kekuatan pihak lain sangat kuat. Bahkan di antara dewa tertinggi, ada sangat hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Dia tampaknya memiliki atribut es yang sangat menakutkan, dan aku hanya mengolesi sedikit dendamnya dan seluruh tubuhku membeku, dan tidak ada cara untuk membebaskan diri. Ketika Murong Zhen memikirkan wanita itu, ada ketakutan yang kuat di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita yang begitu menakutkan. Jika pihak lain tidak menyelamatkan hidupnya kali ini, aku khawatir dia akan mati. Ketika Murong Qingyun mendengar ini, dia mengalihkan perhatiannya ke ayahnya dan berkata, "Ayah, apakah ada orang seperti itu di aliansi empat dewa?" Murong Qingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di antara empat dewa, bahkan jika kita hanya mendapatkan berita tentang 2 dewa, obat abadi dan perjudian abadi, 2 lainnya tidak memiliki berita sama sekali. Tapi kami memiliki konflik yang mendalam dengan aliansi empat dewa, jadi kami juga tidak mungkin untuk menjamin bahwa itu bukan aliansi empat dewa. Tapi, jika itu benar-benar aliansi empat dewa, lalu mengapa mereka mempertahankan hidupmu?" Kata-kata Murong Qingtian segera membuat Murong Zhen berkeringat dingin, dan buru-buru berlutut di tanah dan berkata kepada Murong Qingtian, "Patriark Mingjian, jelas bukan karena bawahannya serakah untuk hidup dan takut mati, dan bukan karena bawahannya melarikan diri. Alasan mengapa pihak lain tetap tinggal hidupku adalah untuk..." Murong Zhen memandang Murong Qingyun dan Murong Qingtian dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, dia berkata, "Aku meninggalkan hidupku untuk memberi tahu patriark bahwa putranya telah mati di tangannya." Ketika kata-kata ini jatuh, jejak keterkejutan muncul di mata Murong Qingtian, dan wajah Murong Qingyun secara bertahap menjadi curiga. Murong Qingyun memandang Murong Zhen dan kemudian berkata, "Meskipun masalah ini karena pihak lain terlalu kuat, bagaimanapun juga tidak baik bagimu untuk melindungi tuannya. Hari ini, kamu akan dipindahkan dari posisi komandan, dan kamu akan menghadapi tembok selama 3 bulan. Ayo." Kalimat ini langsung mengejutkan Murong, tetapi ketika dia melihat Murong Qingtian, dia menemukan bahwa Murong Qingtian bahkan tidak bermaksud untuk memohon belas kasihan. Dan Murong Zhen menggigit dan akhirnya berkata, "Bawahan bersedia menerima hukuman, tapi saya harap patriark bisa membalaskan dendam putranya." Murong Qingyun mengangguk, lalu Murong Zhen keluar dari pintu. Pelindungnya tidak baik, hukuman semacam ini sudah dianggap ringan. Setelah Murong Zhen pergi, Murong Qingyun menatap Murong Qingtian dan berkata, "Ayah, aku baru saja memeriksa luka Murong Zhen.
Meskipun es di tubuhnya telah menghilang, masih ada sesuatu yang tersisa di tubuhnya. Udara dingin yang sangat kuat. Udara dingin ini sangat kuat, dan jelas bukan orang biasa yang bisa melakukan ini. Apalagi, pihak lain memintanya untuk kembali untuk memberitahu ayahnya bahwa King Feng sudah mati. Apa niatnya? Murong Qingtian merenung sejenak dan kemudian berkata, saya juga telah mengamati cederanya. Dan hanya Tian Sui, yang berada di peringkat kedua, yang dapat mencapai level ini. Selain itu, slip giok jiwa King Feng tidak rusak. Jadi itu membuktikan bahwa dia tidak ada di sana. Tidak berbahaya, karena pihak lain ingin King Feng mati. Mari bekerja sama dengan patuh. Lagi pula, hanya orang mati yang bisa membuat orang merasa nyaman. Hanya orang mati yang bisa meyakinkan. Ketika Murong Qingyun mendengar kalimat ini, dia samar-samar mengerti sesuatu. Namun, dia masih bertanya, tapi ayah, tidakkah kamu benar-benar peduli dengan hidup atau mati King Feng? Jika pihak lain benar-benar memiliki jejak kebencian, maka Murong Qingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pernah meremehkannya. Meskipun kota Roh Kudus dihancurkan, saya khawatir bencana ini telah memberinya lebih banyak pertumbuhan daripada Anda. Selain itu, saya tidak ingin mengembalikan masalah ini kepada Anda dan saya. Orang lain tahu. Dan Murong Qingyun mengangguk dan berkata, saya tahu, karena ini masalahnya, saya akan menanganinya. Angin bertiup. Berita kematian Murong King Feng di medan perang menyebar ke seluruh benua dalam semalam, dan insiden ini dikonfirmasi oleh Murong Qingyun. Untuk sementara, seluruh keluarga Murong juga dipenuhi dengan suasana sedih. Tentu saja, ada juga keinginan yang teguh dan kemarahan yang tidak salah lagi pada saat yang sama. Meskipun Murong Qingyun tidak mengatakan di mana Murong King Feng meninggal, tidak ada keraguan bahwa makam darah dan aliansi empat dewa telah menjadi target terbesar bagi keluarga Murong. Meskipun berita ini hanya tersebar di antara keluarga Murong, saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi berita ini menyebar ke seluruh benua. Segera, ada gelombang besar yang mengerikan di seluruh benua karena kematian Murong King Feng. Bagaimanapun, mantan Murong King Feng dianggap jenius tak tertandingi di antara generasi muda di daratan Cina. Jatuhnya jenius tak tertandingi juga berarti bahwa keluarga Murong mungkin telah berubah menjadi ikan asin dan tidak akan pernah berbalik. Karena itu, banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Di puncak gunung tertentu, Gu Xuantong berbaju putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan di samping Gu Xuantong ada seorang wanita berbaju merah. Wanita ini secara alami tidak lain adalah saudara perempuan Murong Qingcheng yang baik, penguasa keluarga Xiao di Lingzhu, dan putri Ning Ningjing. Tentu saja, dia memiliki identitas lain, dan itu adalah tunangan Gu Xuantong. Daratan telah menyebarkan berita bahwa Murong King Feng sudah mati. Ketenangan memandang Gu Xuantong dan melepaskan pecahan dari dahinya di belakangnya, dengan sedikit khawatir. Dan tubuh Gu Xuantong bergetar jelas, dan kemudian berkata, ini aneh, dengan perlindungan keluarga Murong, dia seharusnya tidak seperti ini. Apakah Anda yakin informasinya akurat? Ningjing mengangguk dan berkata, berita ini telah dikonfirmasi oleh Kamar Dagang, dan pada dasarnya benar. Tampaknya ada tembakan dari Immortal Supreme. Bahkan jika Murong King Feng menentang langit, dia pasti tidak akan bisa lolos dari serangan Immortal Supreme. Gu Xuantong menunjukkan sedikit kejutan, dan kemudian berkata, oke, aku tahu. Bagaimana situasinya? Gu Xuantong memandang Ningjing dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Ketika dia mendengar Gu Xuantong menyebut orang itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya sangat buruk, klan kuno terlalu banyak, bagaimanapun, Anda juga putra mantan patriark, bagaimana mereka bisa? Petik 2. Gu Xuantong melambaikan tangannya dan berkata, begitu kaisar dan abdi dalam, patriark saat ini memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya. Sekarang ayahku meninggal di makam darah, dia tidak akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh kita, dan dia pasti akan membunuh kita. Aku tidak bisa mengambil kursi patriark ini. Saat menyebutkan klan kuno, Gu Xuantong menunjukkan cibiran. Meskipun Gu Xuantong tidak berniat menjadi patriark, patriark baru tidak akan pernah melepaskan potensi bahaya tersembunyi ini. Meskipun dia jelas berharap Gu Xuantong akan kembali ke klan kuno, ada banyak pembunuh di belakangnya. Saya harap Gu Xuantong tidak akan pernah muncul di hadapan klan kuno. Jika bukan karena fakta bahwa masih banyak orang di klan kuno yang menghargai Gu Xuantong, saya khawatir saat ini, Gu Xuantong akan memilikinya, meninggal di tempat yang berbeda. Ketenangan memandang Gu Xuantong, lagi pula, dia tidak banyak bicara.
Meskipun orang di depannya tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa Gu Xuantong tidak akan pernah menyerah begitu saja. Setelah waktu yang lama, saluran Gu Xuan, aku tidak bisa tinggal lama. Mei Fair akan merepotkanmu untuk mengurusnya dulu. Suatu hari aku akan mengubah semua ini. Dan ketika Tranquility mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, oke, aku akan menunggumu. Hanya satu kalimat yang membuat hati Gu Xuantong bergetar, dan kemudian menghilang di puncak gunung. Setelah Gu Xuantong pergi, sosok tersembunyi secara bertahap muncul, melihat ke kejauhan sambil tersenyum, akhirnya menemukan keberadaannya. Titik titik titik. Haimeng, aula cabang di suatu tempat. Sesosok hitam berdiri di atap, melihat ke kejauhan. Dengan sedikit kejutan di sudut mulutnya, apakah Murong Qingfeng juga mati? Tampaknya lawan saya tampaknya kehilangan yang lain. Mark memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit dan mau tidak mau menunjukkan sedikit kekecewaan. Pada awalnya, di Akademi Elit-Elit, ada hampir semua pemimpin generasi muda di seluruh benua. Tetapi di kota kuburan darah, Liu Feng dan Lan Bin meninggal di kuburan darah, dan Murong Qingfeng juga jatuh di saat ini. Di dunia ini, meskipun ada orang baru yang mengejar, bagi mereka, hanya sekelompok orang yang benar-benar dapat membuat mereka berharga. Di dunia ini, musuh bukanlah musuh sepanjang hidupnya, dan orang yang sama telah menjadi musuh terlalu lama, dan terkadang ada perasaan simpati. Faktanya, tidak ada banyak kebencian di antara mereka. Hanya saja semua orang berjuang untuk posisi mereka sendiri. Sesosok secara bertahap mendarat di sebelah Mark, dan berkata kepada Mark, Tuan, pasukan koalisi secara bertahap mendekat. Kali ini, orang-orang yang bersama-sama berurusan dengan aliansi hitam kita termasuk aliansi empat dewa, persekutuan alkemis, keluarga Lan, dan bahkan kamar dagang dan sejumlah kecil orang dari sekte artefak. Sekarang kami telah membagi pasukan kami ke berbagai tempat, saya khawatir tidak ada bala bantuan yang akan tiba untuk sementara waktu. Pertempuran ini mungkin akan menjadi pertempuran berdarah. Dan ketika Mark mendengar kalimat ini, dia tidak terlalu takut, malahan dia berkata dengan sungguh-sungguh, hanya karena satu gerakan dari Blood Grave Lord, semua ujung tombak diarahkan ke aliansi hitam kita. Konyol, menurut pendapatku, The Pengkhianat sejati adalah persekutuan alkemis, yang memimpin pertarungan melawan aliansi hitam kita. Jika ada cahaya di dunia ini, akan ada kegelapan. Jika sisi gelap dunia ini tidak ditanggung oleh aliansi hitam kita, lagi pula, yang lain orang akan menanggungnya. Karena pasukan ingin menghancurkan kita, saya juga akan membuat mereka membayar harga yang pantas mereka terima. Kirim perintah, dan seluruh aula bersiap untuk pertempuran. Aliansi hitam hanya memiliki hantu yang tewas dalam pertempuran, bukan pengecut yang melarikan diri. Di kejauhan, koalisi dengan beberapa negara adidaya telah bergegas menuju aula hukuman Liga Hitam ini. Selama cabang aliansi hitam ditarik keluar satu persatu, kekuatan yang mengendalikan banyak industri gelap di benua penciptaan akan sepenuhnya dihilangkan. Adapun keuntungan besar milik pasar gelap, secara alami akan dibagi di antara beberapa kekuatan utama. Oleh karena itu, di bawah godaan besar ini, beberapa negara adidaya akhirnya berangkat. Ketika pertempuran mengerikan di benua penciptaan akan segera dimulai, beberapa sosok di sudut memandang Mark dan menghela nafas lega. Mereka tidak berani tertarik pada pertempuran antara Liga Hitam dan beberapa negara adidaya, tetapi orang yang mereka inginkan tidak mati. Titik titik titik. Benua penciptaan, kota tertentu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa pisauku benar-benar menembus tubuh ayahku? Alam roh abadi melepaskan pisau di tangannya, dan benar-benar ketakutan. Dia jelas ingin membunuh orang bertopeng di depannya. Tetapi melihat sepasang mata yang dia tunjukkan, dia merasa seluruh jiwanya telah kehilangan kendali. Ketika dia mengendalikan tubuhnya lagi, pemandangan aneh ini terjadi di depannya. Pisau panjangnya sudah menusuk tubuh ayahnya. Namun, orang di depannya tidak merespon sama sekali. Murong Qingfeng sudah mati. Ini adalah berita dari dalam keluarga Murong, itu tidak boleh dipalsukan. Sepertinya kita memiliki satu musuh yang lebih sedikit. He Sunyang menatap pria bertopeng di depannya dan berkata dengan ringan. Murong Qingfeng sudah mati. Siapa tahu itu semacam tipuan dari keluarga Murong. Bagaimana bisa keluarga Murong begitu ceroboh terhadap seseorang yang berpotensi menjadi pembangkit tenaga listrik puncak? Kata pria bertopeng itu. Apakah kamu pikir semua orang akan seperti kamu? Saya berharap semua orang di dunia tahu kamu sudah mati. He Sunyang berkata tanpa daya sambil melihat ke depannya.
Pria bertopeng itu tersenyum dan berkata, itu benar-benar mungkin, itulah yang saya inginkan. Tidak ada yang akan membela orang mati. Di pagi hari, kota Jingxin sangat sunyi, dan ada lapisan kabut tebal yang menutupi kota. Belum lama ini, aliansi didirikan antara kota Jingxin dan keluarga Bai, yang mengurangi tekanan pada kota Jingxin sampai batas tertentu. Dan aliansi empat dewa juga menghentikan tindakannya terhadap Tianfu selama periode waktu ini, jadi ini juga memberi Tianfu jangka waktu untuk menyimpannya. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini hanya sementara, dan aliansi empat dewa telah menghabiskan banyak sumber daya di kota Jingxin. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan kota. 0 membaca www.00ksw.org. Di suatu tempat, sesosok muncul dari kehampaan. Melihat kota di kejauhan, meskipun tertutup kabut tebal, Anda masih dapat melihat beberapa reruntuhan yang tersisa setelah perang, dan kota ini tentu saja menjadi targetnya kali ini. Memikirkan hal ini, sosok ini berjalan menuju kota Jingxin selangkah demi selangkah. Siapa itu? Daftar. Ketika sosok itu berjalan belasan langkah, tiba-tiba sesosok terbang dari kejauhan. Meskipun tertutup oleh kabut tebal, sekelompok orang di Tianfu tampaknya tidak lengah. Hanya saja ketika sekelompok orang ini mendekati sosok ini, mereka menemukan bahwa pihak lain telah menghilang. Ada apa? Aku jelas merasa ada seseorang yang datang. Tiba-tiba, itu menghilang. Ya, dan tidak ada jejak yang tersisa. Apakah kita terpesona? Orang-orang ini saling memandang, wajah mereka penuh keraguan. Siapa yang bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat? Apakah kamu perlu melapor ke atas? Negeri dongeng peringkat rendah melihat ke negeri dongeng puncak dan ragu-ragu. Ayo laporkan masalah ini. Bagaimanapun, ini, puncak alam roh abadi tidak menyelesaikan kata-katanya. Tetapi matanya beralih ke arah lain, di mana tiga sosok keluar dari kehampaan. Siapa itu? Apa maksudmu dengan datang ke Tianfuku? Tepat setelah berjalan keluar dari ruang, Lei Jun mendengar suara marah berdering di telinganya, dan beberapa sosok menatapnya dengan sedikit kewaspadaan. Namun, kelompok orang ini dengan cepat tertarik oleh dua wanita di samping Lei Jun. Bagi pria, tidak masalah seberapa tampan pria itu. Mata mereka sering lebih tertarik pada wanita cantik, bahkan sekelompok orang di depan mereka. Qianyu sedikit lebih baik, seluruh tubuhnya benar-benar alami, seperti peri tanpa jejak debu halus. Namun, di sampingnya, Liner, rubah roh berekor 9, benar-benar berbeda. Dia berpakaian merah dan membungkus tubuh yang halus dan anggun. Transformasinya awalnya didasarkan pada penampilan Yun Yun, dan tubuhnya sempurna. Dengan pesona alam rubah roh berekor 9, hampir tidak mungkin untuk mengalihkan perhatian seseorang. Melihat adegan ini, Lei Jun tidak bisa menahan batuk. Kami di sini untuk menemukan Xiao Yan. Tentu saja, orang lain juga bisa, seperti Yun Yun atau Zhang Qian. Ketika pihak lain mendengar kalimat ini, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan buru-buru berkata, mungkinkah kamu Tuan Muda Lei Jun? Tuan Istana telah memerintahkan bahwa jika Tuan Muda tiba, dia dapat membawamu masuk secara langsung. Petik 2. Dan Lei Jun menghela nafas lega, karena Yun Yun sudah membuat pengaturan, itu akan jauh lebih sederhana. Melihat kota di kejauhan, Lei Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah berkeliling sepanjang jalan, dia akhirnya datang ke kota ini. Ketika mereka menetap, mereka dapat dibebaskan dan kembali ke Pulau Naga. Orang yang paling sulit untuk dilayani di dunia ini adalah seorang wanita, dan bahkan lebih sulit untuk dilayani daripada seorang wanita adalah rubah iblis berekor 9 dengan kebijaksanaan dan keindahan. Sakit kepala semacam ini harus diserahkan kepada Xiao Yan sesegera mungkin. Kapten, maka masalah ini, kata negeri dongeng. Itu tidak perlu, sekarang aliansi empat dewa sudah lama tidak muncul. Kita harus curiga, kamu pergi untuk memberitahu Palace Master dulu, kata peri puncak dengan ringan. Dan Lei Jun berjalan menuju interior Tianfu di bawah kepemimpinan alam roh peri puncak. Mata Qianyu menyapu kota yang diselimuti kabut ini, dan tiba-tiba, langkah kakinya berhenti tiba-tiba, matanya jatuh pada ruang tertentu, wajahnya yang cantik penuh kejutan, dan dia sepertinya merasakan kejutan di sana. Meskipun pihak lain tersembunyi dengan baik, dia adalah orang pertama yang merasakan sifat binatang itu. Dan adegan Qianyu ini juga menarik perhatian Liner, dan teriakan marah juga berteriak, siapa yang bersembunyi di sana dengan diam-diam. Dan ketika mereka mendengar kalimat ini, sekelompok orang di Tianfu juga tercengang. Mereka tidak merasa ada orang lain di sana.
Namun, mereka tidak membuat mereka menunggu untuk waktu yang lama. Aura panas keluar langsung dari ruang itu dan menyebar ke seluruh kota Jingxin. Tiba-tiba, kabut yang menyelimuti kota Jingxin menghilang pada saat ini. Hilang. Ketika semua ini dilakukan, aura besar secara bertahap berkumpul, dan sesosok keluar dari kehampaan. Persepsi yang kuat. Bahkan Kaisar Abadi Anda di kota Jingxin tidak merasakan keberadaan saya, tetapi saya tidak berharap untuk dirasakan oleh seorang gadis kecil seperti Anda. Jika bukan karena makhluk abadi ini yang memiliki rencana untuk berteman bersamamu, aku benar-benar ingin membawamu kembali dan mempelajarinya. Sosok yang muncul menatap Qianyu, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Qianyu sedikit mengernyit tapi dia sama sekali tidak marah. Intuisi menjadi monster membuatnya merasakan keberadaan orang ini, tetapi juga membuatnya merasakan kekuatan-kekuatan lawan. Ini jelas merupakan orang paling menakutkan yang dia datangi ke dunia ini, bahkan tidak satu pun dari mereka. Dan setelah Qianyu, orang-orang yang bertugas berpatroli merasa tubuh mereka gemetar. Baru saja, orang ini benar-benar menyebut dirinya immortal. Pada periode ini, orang-orang yang berani menyebut diri mereka dewa dengan berani, dan orang-orang yang menemukannya di Tianfu mungkin hanya 4 dewa dari aliansi 4 dewa. Aliansi 4 dewa dan 4 dewa karakter legendaris benar-benar muncul di kota Jingxin mereka. Bahkan jika dia tahu bahwa itu akan menjadi kekerasan setelah penarikan 4 dewa, dia tidak pernah berpikir bahwa pria sebesar itu akan datang. Di sebuah aula di kota Jingxin, Xiao Yan merasakan aura menakutkan itu, dan wajahnya langsung menjadi jelek. Napas seperti ini, saya khawatir hanya orang kuat seperti Murong Qingtian yang bisa menandinginya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tianfu baru saja tenang, dan ada orang yang menakutkan mendekati pintu. Dan wajah Yun Yun juga memiliki sentuhan ketidakberdayaan. Dari sudut pandang tembakan pihak lain, itu jelas bukan teman. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan sangat sulit bagi Tianfu untuk mendapatkan pijakan, tetapi jika waktu ini berlalu dengan lancar, maka setidaknya untuk waktu yang lama di masa depan, Tianfu tidak akan lagi diganggu. Salah satu dari 4 dewa datang ke kota Jingxin, dan berita ledakan ini segera menyebar ke seluruh Tianfu, dan Tianfu juga diselimuti lapisan kabut. Hari-hari ini, mereka telah bertarung dengan aliansi 4 dewa berkali-kali, terutama pembunuhan terakhir dari aliansi 4 dewa menyebabkan Tianfu menderita kerugian besar. Tetapi pada saat itu, Liga 4 Dewa hanya pada tingkat Raja Abadi. Meskipun mereka sangat keras, mereka tidak putus asa. Tapi sekarang dia sebenarnya adalah salah satu dari 4 dewa, salah satu dari 4 karakter legendaris di aliansi 4 dewa. Saya khawatir bahwa membalikkan tangan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota Jingxin. Tidak mengherankan bahwa aliansi 4 dewa sebelumnya telah berhenti melakukannya. Dengan karakter menakutkan yang akan muncul, sama sekali tidak perlu membiarkan orang lemah mati. Namun terlepas dari ketakutannya, setidaknya tidak ada fenomena pelarian di seluruh Tianfu. Bagaimanapun, meskipun aliansi 4 dewa itu menakutkan, kejahatan melarikan diri juga tidak kecil. Terutama seluruh kota Jingxin baru saja mengeluarkan perintah untuk menaatinya. Pada saat ini, Lei Jun memandang pria besar di depannya dan merasa sedikit menggigil. Hari-hari ini, banyak kota telah memicu perang, tetapi mereka semua terkait dengan aliansi 4 dewa. Sebagai salah satu dari 4 pemimpin aliansi 4 dewa, kekuatan orang di depannya mungkin akan sangat menakutkan. Zunjia datang ke kota Jingxin saya, tapi itu membuat kami merasa tidak nyaman. Berani bertanya kepada Zunjia siapa salah satu dari 4 abadi. Saya ingin datang dan menggunakan identitas Anda sebagai 4 abadi untuk mengambil tindakan di kota kecil kami. Anda telah kehilangan identitasmu. Pada saat ini, ada gelombang fluktuasi ruang, dan sesosok muncul di kehampaan. Terbungkus dalam jubah brokat, sutra biru tua berusia 3000 tahun yang hitam legam berhamburan seperti air terjun ke pinggang. Tidak ada jejak emosi di wajah yang menakjubkan itu, dan tidak kehilangan ketenangannya karena sosok yang menakutkan ini. Tetap tenang dalam menghadapi bahaya adalah sesuatu yang pada dasarnya harus dilakukan oleh setiap pemimpin kekuatan. Yao Xian di depannya juga sedikit tersesat ketika dia melihat Yun Yun, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang muncul di seluruh Tianfu saat ini sebenarnya adalah seorang wanita, tetapi segera menunjukkan sedikit kemarahan. Ini abadi adalah aliansi 4 dewa. Peri obat di tengah, Ben Xian sendiri, tidak pernah berpikir bahwa Tianfu Anda hanya akan membiarkan seorang wanita hanya dengan kekuatan roh peri keluar untuk menyambut Anda. Jika demikian, maka peri ini akan membunuh kamu. Lihat bagaimana Tianfu-mu berani menghina peri ini.
Di dunia ini, martabat status sering didasarkan pada kekuatan pertempuran Qi. Namun, gagasan bahwa pria lebih unggul dari wanita juga telah menjadi hukum yang tidak dapat diubah. Jika wanita di depannya adalah kaisar abadi atau agung abadi, Yao Xian tidak akan begitu marah. Tetapi ada keberadaan yang lebih kuat di istana surgawi ini. Tetapi dia hanya membiarkan seorang wanita lemah menyambutnya. Ini bukan penghinaan tapi apa? Tiba-tiba, gelombang kemarahan naik dari tubuhnya, dan dendam di tangannya juga muncul samar pada saat ini. Dan dengan tembakan Yao Xian, seluruh kota Jingxin segera merasakan tekanan besar. Mereka yang memiliki kekuatan sedikit lebih rendah bahkan merasa bahwa pernapasan mereka menjadi sulit. Ini adalah tekanan dari yang tertinggi abadi. Dan Yun Yun adalah yang pertama menanggung beban. Yao Xian benar-benar menargetkannya kali ini. Pada saat ini, dia adalah yang paling dekat dengan Yao Xian, bahkan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dan dengan kemarahan Yao Xian, seorang lelaki tua harus keluar dari Tianfu dan memblokir Yun Yun, dan tekanan Yun Yun tiba-tiba menghilang pada saat ini. Setetes keringat diam-diam mengalir dari wajah Yun Yun. Kekuatan Yao Xian ini mungkin jauh lebih kuat daripada rata-rata Immortal Supreme. Kali ini, saya khawatir itu tidak bisa diselesaikan dalam beberapa kata. Dan Yao Xian melihat sosok yang agak tua itu, dan kemudian berkata, saya pikir Anda akan selalu bersembunyi dan tidak keluar. Mengapa, dengan kekuatan abadi ini, tidakkah cukup bagi Anda untuk muncul? Zulin memandang Yao Xian di depannya, sedikit mengernyit dan berkata, orang tua ini hanya diperintahkan untuk melindungi kota Jingxin demi kenyamanan. Jika bukan karena kesulitan memusnahkan keluarga, orang tua ini tidak akan mengambil tindakan. Sekarang Yang Mulia ingin membunuh kepala istana Tianfu, maka orang tua itu hanya bisa muncul dengan enggan. Orang tua itu bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan lawanmu. Tetapi jika kamu menghancurkan Tianfu hari ini, maka klan naga kuno Taiksu kita pasti akan jangan mudah menyerah. Orang tua di depannya yang sekarang berusia senja secara alami adalah pembangkit tenaga listrik puncak kaisar abadi yang diundang dari klan Taiksu Gulong. Namun, jangan berpikir bahwa orang tua ini dapat membencinya ketika dia sudah tua. Anda harus tahu bahwa kekuatannya benar-benar luar biasa di antara kaisar abadi. Klan naga kuno Taiksu dan manusia tidak pernah memiliki banyak kontak, jadi tidak ada yang mau datang ke kota Jingxin. Dan pada akhirnya, hanya lelaki tua ini yang datang ke kota Jingxin tanpa melakukan apa-apa. Justru karena perlindungan orang tua inilah kota Jingxin tidak binasa sejak lama. Ketika Yao Xian mendengar tentang klan naga kuno Taiksu, dia juga diam-diam lega. Kota Jingxin tidak akan membiarkannya melakukan perjalanan secara langsung. Tetapi jika ada naga kuno Taiksu di belakang Tianfu, maka itu akan sangat berbeda. Tanda seru, meskipun klan naga kuno Taiksu tidak mengganggu urusan manusia, harus diketahui bahwa bahkan Dewa Naga telah muncul dalam pertempuran destruktif di kota Roh Kudus. Siapa yang tidak bisa mengukur berat klan Taiksu Gulong ini? Awalnya, dia ragu tentang masalah ini. Tetapi sekarang setelah dia dikonfirmasi, dia secara alami merasa lega. Kali ini, Anda tidak boleh melarikan diri dengan sia-sia. Matanya beralih ke Yun Yun di belakang Kaisar Abadi lagi. Tetapi dia menyingkirkan penghinaan di matanya, dan berkata dengan ringan, di alam roh abadi belaka, itu cukup mampu menjadi seorang putri yang dapat mengendalikan kekuatan besar. Tanda tanya. Namun, hari ini berbeda dari masa lalu. Kekuatan dan identitas yang paling penting, saya pikir Anda berkuasa sekarang, tetapi Anda pasti akan tunduk pada banyak batasan. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik dengan posisi saya sebagai penatua dari 4 dewa. Jika Anda menerimanya, maka jika Anda ingin datang ke seluruh Tianfu, Anda pasti tidak akan berani memiliki siapapun. Hanya beberapa kata, tiba-tiba memicu gelombang besar di Tianfu. Dan hati Yun Yun juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Metode Yao Xian ini benar-benar tidak biasa. Beberapa saat yang lalu, dia memiliki niat membunuh yang besar pada dirinya sendiri, dan dia ingin dihancurkan menjadi abu. Gelar Penatua Keking diberikan kepada Yun Yun. Metode semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Meskipun Penatua Keqing hanyalah gelar kosong, untuk kekuatan yang menakutkan seperti aliansi 4 dewa, Keqing yang lebih tua pasti memiliki kekuatan kaisar abadi, tetapi dia memberi Yun Yun sebuah negeri dongeng. Saya harus mengatakan, peri obat ini telah menghasilkan banyak uang. Tentu saja, beberapa orang samar-samar berharap Yun Yun akan menerimanya. Lagi pula selama Yun Yun menerimanya, maka Tianfu akan aman untuk sementara.
Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara pergi ke bawah air, dan saya juga berjuang untuk pergi ke klan obat atau klan monster terlebih dahulu. Sejak zaman kuno, orang yang cakap telah menggantikannya. Yun Yun tidak kompeten dan tidak kompeten. Jika bukan karena seseorang menyerah, tidak mungkin untuk menguasai Tianfu. Bagaimana mungkin ada kekuatan untuk menjadi tetua Keqing? Dari aliansi empat dewa, kebaikan yang mulia Yun Yun benar-benar menerimanya, tapi aku masih memaafkannya. Yun Yun tidak bisa menurut. Peri obat ini memiliki cara yang luar biasa, tetapi Yun Yun secara alami tidak dapat menyerahkan nasib Tianfu kepada orang lain. Selain itu, banyak murid Tianfu telah jatuh ke tangan aliansi empat dewa. Pada saat ini, dia menerima gelar Penatua Keqing, yang tidak diragukan lagi merupakan penghujatan bagi banyak roh kepahlawanan di Tianfu. Meskipun dia tidak bertanggung jawab atas Tianfu untuk waktu yang sangat lama, kemampuan kepemimpinan bawaannya masih memungkinkan dia untuk mengetahui dengan jelas di mana letak dasar dari sebuah kekuatan. Ketika Yao Xian mendengar kalimat ini, dia tidak terkejut sama sekali. Dengan klan Taiksu Gulong sebagai dukungannya, bahkan jika aliansi empat dewa tidak berani melakukan apapun kepada mereka dalam waktu singkat, itu sudah perlu untuk mengandalkan empat dewa. Aliansi abadi. Selain itu, wanita di depannya tampaknya terus-menerus meremehkan dirinya sendiri, tetapi sebenarnya itu untuk perlindungan diri. Tampaknya Tianfu ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena penguasa istana memiliki rencananya sendiri, maka aku tidak akan terlalu keras pada orang lain. Tapi karena makhluk abadi ini telah datang, kenapa kamu tidak berencana untuk mengundangku duduk? Yao Xian melirik Yun Yun, dan matanya jatuh lagi di kota Jingxin yang jauh. Dalam persepsi jiwanya, kota ini tampaknya agak luar biasa. Selain itu, meskipun Tianfu tidak dapat dihancurkan dalam waktu singkat, dia ingin melihat seperti apa Tianfu ini. Belum lagi meskipun Tianfu ini memiliki perlindungan dari klan naga kuno Taiksu, itu harus dihapus bila perlu. Bukan hal yang buruk untuk masuk sekarang dan menyelidiki detail Tianfu. Orang ini, ketika Yun Yun mendengar kalimat ini, sudah ada keringat dingin mengalir di punggungnya. Kekuatan Yao Xian sangat kuat. Jika dia diizinkan memasuki kota Jingxin, tidak akan ada rahasia di kota Jingxin. Firman, bagaimana dia bisa diizinkan memasuki Tianfu, ini benar-benar tidak mungkin. Kota Jingxin kecil, terutama ketika sekelompok pembunuh datang beberapa hari yang lalu, dan ada sedikit konflik. Kota Jingxin telah mengalami kerusakan parah dan sedang dalam perbaikan. Dewa obat memiliki status terhormat, jadi saya khawatir itu akan terjadi. Tidak pantas untuk masuk, saya juga berharap Haihan adalah yang mulia. Yun Yun memandang Yao Xian di depannya dan hampir menggertakkan giginya dan mengucapkan kalimat itu. Tidak ada yang mengira bahwa aliansi empat dewa akan menggunakan pembunuhan bahkan ketika mereka memiliki keunggulan absolut, kekalahan itu benar-benar membuat Yun Yun sangat tertekan. Namun, berpikir untuk datang ke aliansi empat dewa sama tidak nyamannya. Aku benar-benar ditolak, bahkan Yao Xian tidak mengharapkan hasil ini. Saya benar-benar berpikir bahwa dengan perlindungan klan Taiksu Gulong, saya benar-benar tidak berani mengambil tindakan terhadap Anda. Meskipun saya tidak tahu hal-hal apa yang Anda miliki yang terkait dengan keluarga naga kuno Taiksu, tetapi karakter Yao Xian dari keluarga Warcraft tidak akan menyadarinya. Jika benar-benar ada hubungan yang sangat dekat, maka orang yang muncul di depannya sekarang bukanlah penguasa abadi, tetapi dewa abadi yang nyata. Memikirkan hal ini, tekanan pada Yao Xian juga meningkat, dan kata-kata dingin keluar dari mulut Yao Xian. Bagaimana jika makhluk abadi ini harus masuk? Kalimat ini membawa rasa tekad. Sebagai pembangkit tenaga listrik puncak di dunia ini, seorang apoteker tingkat tinggi, ia memiliki status yang sangat tinggi di seluruh benua penciptaan, dan bahkan tanah suci negara adidaya dapat pergi ke sana. Bahkan kota kecil yang rusak seperti itu ingin menghentikannya, hanya bercanda. Merasakan tekanan yang datang dari siulan, napas kaisar abadi yang berdiri di depan Yun Yun juga menjadi cepat. Orang-orang dari keluarga Taiksu Gulong tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Namun, pada saat ini, sebuah suara agung keluar dari aula. Karena Yao Xian ingin masuk, maka masuklah. Namun, Yao Xian tidak akan datang berkunjung dengan tangan kosong. Tidak ada hadiah. Suara ini keluar dari kota Jingxin, dan pikiran Dun Si Yunyun menjadi kosong. Itu adalah suara yang tidak dikenal setelah datang ke kota Jingxin selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara ini. Dan Zulin sedikit terkejut ketika dia mendengar suara ini. Mungkinkah orang itu? Dalam beberapa hari terakhir, dia selalu merasa ada aura samar yang menonton di sini di kota Jingxin.
Tetapi kekuatan pihak lain benar-benar terlalu kuat, bahkan jika itu hanya dia hanya menarik napas. Namun, memikirkannya, saya khawatir hanya ada satu orang yang berani meminta hadiah dari salah satu dari 4 abadi di aliansi 4 dewa. Dan tubuh Yao Xian juga sedikit kaku, ini pertama kalinya dia dimintai hadiah. Lagi pula, sering kali orang lain yang memberinya hadiah. Jika bukan orang yang istimewa, dia tidak akan pernah memberikan hadiah. Menarik, makhluk abadi ini memiliki hadiah. Aku khawatir kamu tidak tahan. Yao Xian juga samar-samar memperhatikan bahwa sepertinya ada sosok yang duduk di kota Jingxin. Oleh karena itu, sosok itu telah muncul di langit di atas kota Jingxin dalam sekejap, dan dengan gelombang jubah lengan, kuali obat telah muncul di depan Yao Xian. Hanya dalam satu napas, itu adalah ukuran gajah raksasa. Dalam kuali obat abadi ini, ada pil meramal embun giok. Jika kamu memiliki kemampuan untuk meminumnya, maka itu milikmu. Begitu kata-kata itu jatuh, kuali obat di tangan Yao Xian dengan cepat berputar ke arahku, menabrak aula besar itu. Ketika kuali obat dilepaskan, badai yang kuat tiba-tiba terbentuk, dan bilah angin yang kuat memotong seluruh langit. Kuali obat ini adalah senjata obat abadi, dengan serangan dan pertahanan terintegrasi, dengan kekuatan tak terbatas. Langkah seperti itu telah menyebabkan seluruh kota Jingxin menjadi sangat panik. Sebaliknya, dia ingin melihat siapa yang suci dan berani berbicara pada dirinya sendiri seperti itu. Kuali obat menabrak aula dengan aura menghancurkan langit dan bumi, dan hawa dingin juga menyebar dari aula. Lapisan es tebal langsung membekukan tripod obat. Ledakan, kuali obat itu akhirnya mendarat dengan keras di depan aula utama, menghancurkan lubang besar. Dan sudah ada sosok di kuali obat, gaun hitam, berdiri di atas kuali obat. Dengan sedikit main-main, kuali obat ini terlihat bagus, lalu omong-omong, ini tinggalkan kuali obat. Meskipun Xiao Ya bukan apoteker penyulingan, bagaimana hal-hal yang digunakan Yao Xian bisa berkualitas biasa. Kalimat ini juga membuat wajah Yao Xian sedikit berubah, siapa wanita di depannya ini? Namun, meskipun saya penasaran, tangan saya tidak berhenti, dan berkata dengan dingin, itu tidak baik, bagaimana benda abadi ini bisa tinggal di sini. Yao Xian menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba sekelompok api muncul dari kuali obat. Lapisan es yang tertutup itu sebenarnya mulai perlahan mencair. Tertawa, di bawah kendali Yao Xian, api tak berujung terbang keluar dari kuali obat, dan dengan munculnya api, kuali obat beku dibuka sedikit demi sedikit, dan yang terakhir Yao Ding menjadi lebih kecil lagi, dan akhirnya berubah menjadi cahaya pelangi, dan jatuh ke tangan Yao Xian. Namun, ketika kuali obat terbang menuju Yao Xian, sebuah pil obat telah terbang keluar dari kuali obat dan mendarat di tangan Xiao Ya. Dan Yao Xian melihat pemandangan ini, alisnya sedikit berkerut, dan dia ingin merebutnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan mata dingin Xiao Ya, seluruh orangnya juga terkejut. Meskipun kuali obat kembali ke tangannya, rasa dingin yang dia terima membuatnya bergidik. Sekali lagi, mungkin kuali obat di tangannya mungkin benar-benar tinggal di Tianfu ini. Kekuatan wanita ini terlalu menakutkan. Rasa dingin melintas di mata Yao Xian. Dia memasukkan kuali obat ke dalam cincin, melambaikan jubahnya dan berkata, saya tidak menyangka bahwa masih ada orang seperti itu di surga ini, tetapi mata abadi ini kikuk. Dalam hal ini, pil keberuntungan Yulu harus digunakan sebagai hadiah dari makhluk abadi ini. Saya tidak tahu siapa wanita muda itu, tetapi jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat datang ke Liga 4 Dewa saya sebagai tamu. Pada saat itu, For Immortal Slick secara alami akan menghibur Nona. Meskipun Yao Xian tidak berpikir bahwa dia akan kalah jika dia mencoba yang terbaik untuk bertarung, jelas bukan hal yang bijaksana untuk bertarung melawan karakter yang begitu menakutkan untuk seorang Tianfu belaka saat ini. Karena itu, setelah dikesampingkan, Yao Xian hanya bisa mengatakannya. Dan Xiao Ya menatap wajah dingin Yao Xian tanpa fluktuasi sedikit pun, hanya berkata dengan dingin, pemilik paviliun gelap juga mengatakan bahwa dia ingin mengundang 4 abadi untuk menjadi tamu di paviliun gelap. Jika keempatnya memiliki kesempatan, Anda bisa pergi melihatnya. Orang-orang dari rumah gelap. Ketika Yao Xian mendengar kalimat ini, dia merasa sedikit terkejut. Setelah bencana yang disebabkan oleh makam darah, kekuatan yang paling cepat meningkat adalah Paviliun Gelap dan Aliansi 4 Dewa, tetapi Aliansi 4 Dewa juga mencoba yang terbaik untuk menghindari konfrontasi dengan Paviliun Gelap. Berbeda dari Aliansi 4 Dewa, alasan mengapa Aliansi 4 Dewa memiliki kekuatan yang menakutkan adalah karena 4 Dewa dalam Aliansi 4 Dewa.
Tapi paviliun gelap hanya bergantung pada satu orang, Sue Suner. Hanya satu orang ini yang membuat semua orang menghindar. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatan di balik paviliun gelap, tetapi orang ini cukup untuk menandingi ribuan pasukan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mundur dari aliansi empat dewa, apakah tampaknya mereka tidak bisa lepas dari nasib bertabrakan dengan paviliun kegelapan. Ini agak rumit. Benarkah? Ini benar-benar di luar dugaan kita. Karena itu masalahnya, tolong tanyakan pada Master Pavilion untukku. Jika ada kesempatan, kita akan pergi. Ketika Yao Xian selesai mengatakan ini, dia merobeknya. Ruang di sekitarnya menghilang dan menghilang dari pandangan semua orang. Dan dengan kepergian Yao Xian, paksaan yang menyelimuti kota Jingxin secara bertahap menghilang pada saat ini. Dan seiring dengan itu, ada ketakutan yang telah melekat di hati saya. Tentu saja, itu lebih mengejutkan, yaitu, ada juga kekuatan yang sangat kuat di belakang kota Jingxin. Bahkan aliansi empat dewa tidak akan pernah bisa menghancurkan kota ini untuk sementara waktu. Yun Yun menatap sosok hitam itu dengan sedikit rasa ingin tahu. Ini seharusnya adalah orang yang memberikan Raja Abadi Digital dari aliansi hitam kepada Tianfu. Kali ini, saya harus benar-benar berterima kasih padanya. Jika tidak, bahkan jika kota ini tidak akan dihancurkan oleh Yao Xian, itu pada dasarnya akan menjadi kota sampah. Dan Xiao Ya melirik Yun Yun dan menghilang dari pandangannya. Jika bukan karena penampilan Yao Xian, dia tidak akan muncul sama sekali. Di halaman yang tenang, hanya ada dua orang, itu adalah Xiao Yan dan Xiao Jian. Namun, ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Bagaimanapun, musuh kali ini bukanlah orang biasa, tetapi kekuatan tempur paling kuat di aliansi empat dewa. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan hanya bisa diam-diam berdoa agar Xiao Ya bisa membantu Yun Yun melawan Yao Xian kali ini. Tentu saja, dia masih memiliki kepercayaan pada Xiao Ya dan Xiao Yan. Bagaimanapun, dia memegang tempat kedua di peringkat Tian Sui. Kenapa dia ingin melihatku? Aku tidak ingat kita pernah bertemu sebelumnya. Xiao Jian menatap Xiao Yan dengan tatapan bingung. Xiao Jian tidak pernah mengenal pria besar seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah kita mengenal satu sama lain atau tidak, yang menghubungkan kita bukanlah kekuatan kita, bukan identitas kita, atau potensi kita. Ini adalah garis keturunan kita, yang dimiliki oleh keluarga Xiao. Dia seharusnya berpikir begitu. Xiao Yan memandang Xiao Jian, dan setelah dia merenung sejenak, dia masih mengucapkan tebakannya. Selama beberapa tahun, Xiao Jian telah berada di tanah kerusuhan, dan tidak mungkin untuk memiliki hubungan dengan Xiao Ya. Alasan mengapa pihak lain akan mencarinya hanyalah poin ini yang harus dijelaskan. Artinya, di tubuh mereka, ada juga hubungan darah milik klan Xiao, dan hubungan darah klan Xiao di Lingzhou mempertahankan hubungan yang dapat diabaikan itu. Klan Xiao, hati Xiao Jian juga bergetar, dan dia tidak pernah berharap untuk menyebutkan kata yang memenuhi dirinya dengan emosi yang rumit lagi. Keluarga Xiao awalnya adalah akar mereka. Namun, rasa sakit yang ditimbulkan pada mereka oleh keluarga Xiao sulit untuk dia lupakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah hubungan yang menghubungkan mereka bersama saat ini. Namun, Xiao Jian dengan cepat bereaksi, menatap Xiao Yan dan berkata, bagaimana mungkin Lingzhou di mana klan Xiao berada dapat membudidayakan orang-orang yang menakutkan seperti itu? Apalagi, sebenarnya, baik Anda dan saya dia bukan dari klan Xiao, mengapa dia menemukan kita? Xiao Jian merasa sulit untuk menerima. Jika ada sosok yang begitu menakutkan di keluarga Xiao, maka keluarga Xiao benar-benar tidak perlu meringkuk di kota terpencil itu dan membiarkan orang lain merusaknya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu banyak tentang ini. Mungkin, seperti kita, dia dikeluarkan dari klan Xiao. Bagaimana ini mungkin? Ada sedikit kejutan di mata Xiao Jian, tapi dia tidak berpikir itu tidak mungkin. Lagi pula, memang ada banyak hal yang tidak masuk akal di keluarga Xiao di masa lalu, tapi yang paling membuat Xiao Jian penasaran adalah tujuan Xiao Ya menemukannya kali ini. Dengan gelombang fluktuasi ruang, sesosok muncul di halaman. Xiao Yayu melambaikan tangannya, dan pil obat terbang langsung ke arah Xiao Jian. Ini hadiahku untukmu. Dengan munculnya pil obat itu, aroma obat yang kuat meresap ke seluruh halaman. Pil obat ini secara alami diperas oleh Xiao Ya dari Yao Xian.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.